kemarin kita sempat discuss tentang basic prompting ya di AI. Kemudian sekarang kita ada webinar untuk bahas vibe coding, kolaborasi sama vibecoding.id, dan juga minggu depan kita ada kolaborasi lain juga. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk upskill dan belajar, kalian bisa pantengin social media AFP untuk cek ini ya event-event yang kita bikin. Nah ini sebelum kita mulai sama sesi webinarnya, aku mau quickly introduce tentang AFP dan kenapa kita ada gitu ya. Nah jadi seperti yang teman-teman tahu, sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat pesat ya. Bahkan menurut beberapa penelitian, komputer ini getting more powerful 2 times every 2 years gitu ya. Nah jadi ada beberapa momen di mana teknologi ini berkembang dengan pesat. Contohnya yaitu perkembangan ChatGPT yang sekarang ini ya digunakan hampir semua orang gitu. Nah di sini ini apa namanya? Karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, itu banyak teman-teman yang resah. Waktu pertama kali saya bikin AFP itu orang-orang masih pada bingung gitu, wah gimana nih cara kita belajar AI biar kita bisa catch up gitu kan. Soalnya ada banyak banget informasi yang datang setiap harinya gitu kan. Nah itulah gap yang berusaha kita tutup ya. Jadi di AFP kita belajar bareng dan sharing bareng tentang gimana kita menggunakan AI untuk pekerjaan sehari-hari, baik untuk upskill ya, untuk meningkatkan produktivitas kita, atau mungkin teman-teman yang tertarik untuk switch career, atau mungkin untuk memulai bisnis baru. Nah itu everything kita cover di komunitas AFP. Oke, jadi AFP didirikan sama aku dan juga Ahwi. Kita start in 2025 Q1 ya. Jadi sekarang member kita udah sekitar 3.000 in total. Jadi mostly kita aktif di komunitas WhatsApp dan juga di Telegram. Mungkin teman-teman yang belum join komunitasnya bisa join juga. Nanti Ahwi bisa kirimin linknya di grup ya. Jadi ini grupnya free, everyone can join, dan kalian juga bisa nimbrung langsung ya kalau misalnya kalian pengen belajar atau sharing tentang perkembangan AI. Jadi aktivitas kita itu yang pertama ada community engagement, kemudian kita juga ada certification bootcamp. Jadi kita juga bikin beberapa bootcamp dan sertifikasi untuk menjawab kebutuhan industri. Karena sekarang walaupun ya banyak orang udah bisa pakai AI, cuman masih jarang dan belum banyak orang yang benar-benar bisa memakai AI untuk ini ya, untuk sesuai dengan business case gitu. Jadi itulah kenapa kita juga bikin beberapa program sertifikasi dan bootcamp, dan tentunya juga kita ada Wednesday webinar. Kita bikin free webinar setiap hari Rabu, jadi semua orang bisa join dan belajar bareng gitu ya. Kemudian kita juga ada beberapa university engagement, seperti sharing di beberapa universitas ya, bareng teman-teman profesional dan mahasiswa. Dan kita juga ada beberapa training untuk B2B. Jadi misalnya corporate atau kantor kalian butuh training spesifik tentang AI, itu kalian bisa kontak kami juga. Dan juga ada beberapa webinar yang mungkin topiknya lebih ini ya, lebih spesifik lagi gitu. Nah ini salah satu contoh dari bootcamp certification yang kami bikin, namanya CEPOS. Jadi di bootcamp ini kita terima sekitar 15 orang per batch ya, 1 bulan sekali. Nah itu kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih, atau ingin mungkin switch career atau ingin upgrade skill, nah itu kalian bisa join bootcamp-nya. Tapi ini sangat terbatas, kayaknya di bulan ini masih sisa mungkin 10 slot lagi. Jadi teman-teman yang mau join atau belajar tentang prompt optimization, kalian bisa join juga bootcamp ini. Dan kemudian yang mau kita introduce adalah Vibe Coding Bootcamp juga. Jadi di sesi sekarang kita akan sharing sama Mas Pandu ya tentang Vibe Coding. Tapi karena sesinya cuma 1 jam, mungkin yang kita cover mostly adalah basic dan fundamental. Jadi harapannya setelah teman-teman join webinar ini, teman-teman bisa mulai sendiri ya, bisa mulai sendiri. Tadi kita sempat survei di grup, ternyata masih banyak yang belum memulai atau belum mencoba untuk bikin website pakai AI ya. Nah, harapannya setelah kalian ikut bootcamp ini, ikut webinar ini, teman-teman bisa ngerti cara mulainya gimana dan bisa praktek langsung. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendalami ya, ingin mendalami vibe coding, gimana kita bisa
bikin website yang fully optimized ya, dari awal kita planning sampai deploy gitu kan, sampai mungkin jadi jual ke klien atau kita pakai untuk bisnis kita sendiri. Nah, kita ada sesi bootcamp-nya juga yang lebih intensif. Untuk bootcamp ini next cohort-nya ada di bulan Agustus tanggal 15, dan kita juga limited untuk 20 participant only. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk belajar vibe coding dengan lebih intens dan juga mungkin tertarik dapat bimbingan yang lebih detail lagi, kalian bisa join Vibe Coding Bootcamp ini di bulan Agustus besok. Nah, kalian bisa daftar langsung di link ini ya, vibecoding.id/bootcamp, dan ada diskon juga nih untuk 10 partisipan pertama, kalian bisa pakai kode webinar. Nah, sebenarnya alasan kenapa kita bikin ini adalah kemarin gue dapet cerita dari teman di Singapura ya. Jadi di Singapura itu bootcamp Vibe Coding itu laku banget, demand-nya tinggi gitu. Karena orang-orang Singapura mereka semangat ya, mereka semangat memanfaatkan AI untuk bikin website kan. Karena mostly banyak juga orang yang non programmer. Bahkan seperti saya pun, aku juga bukan programmer ya. Jadi, tapi aku udah mencoba untuk bikin beberapa website juga pakai AI dan sampai monetize juga. Nah, itu makanya kita nggak mau kalah nih sama yang di Singapura gitu kan. Di Singapura mereka semangat untuk belajar web coding. Di Indonesia kita juga mau ikut ya. Kita mau ikut aktif untuk belajar dan upgrade skill juga. Jadi biar harapannya nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini ya, baik untuk di karir kalian maupun untuk bisnis kalian. Dan menurut prediksi kami, kedepannya juga banyak perusahaan yang mereka akan hire orang yang bisa memanfaatkan AI untuk coding gitu kan. Kalian bisa lihat sendiri di job job market udah banyak banget tuh yang nyari vibe coders. Nah, itu untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam, nanti bisa join di bootcamp-nya juga. Oke, itu next juga AFP baru saja diliput sama media IDN Times. Jadi kita benar-benar nih ya mau membantu berkontribusi terhadap job market di Indonesia. Kita nggak mau kalah ya sama market luar. Jadi kita pengen semua orang Indonesia dan tentunya mostly pekerjanya mereka melek sama AI, nggak cuma bisa buat ngechat sama ChatGPT, tapi benar-benar bisa bikin business case yang berguna dari AI atau mungkin dari LLM gitu ya. Nah, itulah kenapa AFP berdiri dan juga berjalan sampai sekarang. Oke, kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lebih ya, mungkin tentang program kami atau mungkin tentang corporate, kalian bisa kontak Ahwi. Jadi Ahwi ada di sini yang botak ini. Jadi Mas Ahwi ini dia PIC-nya ya di bagian skill and development. Jadi teman-teman yang ingin tanya-tanya dulu tentang bootcamp atau mungkin ingin mengundang kami ke kantor kalian atau as a speaker, silahkan kontak Ahwi di WA, di IG atau di email yang ada di sini. Oke, terima kasih semuanya. Itu sekian introduction dari AFP. Sekarang kita mau lanjut ke sesi utama kita, yaitu belajar vibe coding bersama Mas Pandu Rijal. Oke, ini saya serahkan mungkin ke Mas Pandu untuk take over dan start ya. Oke, terima kasih Mas Hanif. Saya take over ya. Oke, udah muncul ya. Jadi, ya kenalin dulu teman-teman. Saya Pandu dan di sini diminta buat jadi ya bantu-bantu AFP buat jadi coding AI coding trainer dan juga bantuin buat bikin vibe coding karena memang background saya udah kayak sekitar 10 tahun lah ngoding ya. Jadi dan beberapa tahun belakangan sekitar 3 tahun belakangan ini emang fokus buat ya ngulik tentang vibe coding gitu. Jadinya ya cocok banget ketika akhirnya kita bisa kerjasama sama AFP buat sharing ke teman-teman semua gitu ya. Gitu terus
Em, jadi kalau ngomongin vibe coding itu kan sebenarnya asal usulnya dari mana gitu. Ya, kayak konon tuh katanya ini kali pertama kata-kata frasa vibe coding diucapkan gitu di Twitter nih Andre Karpathy ini kayak bapak AI gitu dia yang bikin em, ya salah satu kalau kita bilang kayak bapak AI lah dia ngistilahin vibe coding itu kayak ya udah kita ngoding dan vibing aja gitu. Jadi kayak kita ngikutin alur apa yang disarankan oleh AI dan akhirnya em, jadi gitu aplikasinya tiba-tiba. Kayak sesimpel itu sebenarnya secara secara kasarannya ya. Cuman kan nggak mungkin sesimpel itu kan. Jadi gampangnya emang vibe coding ini lebih ke kita sebagai manusia kolaborasi sama AI gitu. Buat bikin em, sesuatu sebenarnya nggak cuma website ya. Maksudnya kita juga bisa bikin mobile apps atau desktop apps gitu. Dan kenapa ini penting? Karena kalau kita ngandelin, maksudnya meskipun kayak programmer udah puluhan tahun punya pengalaman puluhan tahun gitu, tetap aja kan kayak kecepatannya tuh ada limitnya gitu. Terus habis itu juga ketika misalnya stuck di satu kondisi kayak mungkin teman-teman sering dengar gitu kalau kadang program itu bisa error karena kita lupa ngasih titik koma yang pas gitu. Jadinya em, jadi susah gitu, susah nyari tahu di mana persisnya errornya. Tapi dengan AI ini kita bisa dia yang akan baca kodenya, oh ternyata errornya ada di sini gitu. Jadinya kita bisa menghemat banyak waktu dan yang nge-boost productivity. Tapi mindset yang perlu ditanamkan teman-teman yaitu adalah kita harus tetap in control gitu. Jangan sampai AI itu full nge full nge-develop aplikasi kita tanpa tanpa kitanya punya andil gitu di situ. Jadinya kita harus memperlakukan si AI ini itu kayak coding partner, bukan bukan bener kayak full kita serahin ke AI. Nah, biasanya tools-tools yang dipakai ya yang umum-umum yang teman-teman sering dengar kan kayak ChatGPT gitu. Terus ada juga GitHub Copilot ini, dia yang paling awal sih kayaknya tuh yang pertama kali saya coba sekitar 3 tahun lalu. Terus habis itu Cursor, Cloud ya. Yang sering saya pakai sekarang sih lebih ke Cloud sih. Terus ya efeknya di dunia nyata ya akhirnya orang-orang bisa bikin MVP lebih cepat dan bisa ngebantu banget buat belajar gitu. Karena sebelumnya kita belajar harus baca dokumentasi, sekarang kita bisa kayak ada temannya gitu, teman belajar. Misalnya tiba-tiba kita diminta buat ngerjain Python ya, ya udah kita bisa belajar sama Python gitu-gitu. Ya itu kenapa kayak apa sih vibe coding dan ya kenapa itu penting ya. Terus kemudian nah rahasianya kayak gimana sih mekanismenya cara kerjanya gitu. Ke kita bisa bikin website yang bagus lewat pakai AI gitu. Simpelnya input harus jelas gitu. Jadi output akan menyesuaikan gitu kan. AI nggak bisa menebak apa isi pikiran kita gitu ya sama kayak kita kalau ngobrol sama orang kan nggak bisa nebak isi pikiran kita ya. Kita harus mengkomunikasikannya dengan jelasnya. Ini sama gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kayak ya buat website yang bagus gitu. Yang bagus tuh yang kayak gimana, yang standar bagusnya apa, terus tujuannya apa, itu kan harus dispesifikasikan. Bahkan kalau case-nya dalam bentuk website ini, ya kita juga harus tahu em, persisnya gitu, apa-apa aja yang mau kita bikin. Kayak misalnya kita mau bikin website itu tampilannya kayak yang canggih kah, atau kayak pengen yang agak-agak vintage gitu. Jadinya kita harus jelas kasih kasih ininya, kasih instruksinya. Terus kita juga mesti ya promnya mesti terstruktur gitu. Ini kayak mungkin teman-teman yang pernah ngulik kayak tentang ChatGPT udah pada tahu gitu. Kita bisa dapat hasil yang bagus. Salah satunya adalah dengan cara main role play sama AI gitu. Kita ngasih role ke AI jadi AI-nya akan berpikir lebih lebih tepat sasaran gitu. Kayak misalnya kita ngasih tugas AI-nya sebagai front end developer assistant. Jadinya dia akan berpikir sebagai front end developer bukan sebagai AI secara umum gitu. Nah, terus habis itu juga kita pasti juga bikin ya goal yang jelas tadi ya tujuannya apakah produknya itu sebenarnya untuk apa, terus spesifikasi yang pengen kita kasih yang kayak gimana, atau mungkin ya ini kayak desain juga karena kalau ngomongin website kan banyak banget aspeknya ya dari desain, terus ada teknologi yang akan kita pilih, terus jenis kita nanti mau deploy mau di-upload di server mana itu harus jelas gitu.
step by stepnya. Dan tapi ini masalah prompt tuh sebenarnya ketika kita pakai AI kayak 90%, 90, ya mungkin 99% tuh kuncinya ada di prompt. Dan ya tadi ya, AFP juga udah bikin kelas prompting buat yang advance gitu kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut tentang prompting. Tapi em, ya tapi tetap sangat-sangat penting untuk dipelajari prompting ini, karena akhirnya hasil hasil akhir yang akan kita dapat tuh bergantung banget dari apa yang kita masukkan gitu. Nah, terus habis itu kalau yang sering saya lakukan akhirnya ketika bikin website pakai AI itu adalah pertama bikin versi simpelnya dulu, versi paling minim gitu. Kayak misalnya mau bikin e-commerce gitu. E-commerce kayak yang entah yang warna hijau entah yang warna oranye gitu. Kita pengen bikin e-commerce yang bisa menampung orang, orang bisa jualan dan orang bisa apa penjual bisa jualan di situ dan customer bisa beli gitu. Kita nggak bisa masukin itu semua dalam satu prompt. Kayak kita pengen komplit semua dari flow orang dari upload produk sampai orang beli produk dalam satu flow dan sekali jadi itu untuk sekarang tuh nggak memungkinkan gitu. Jadi kita harus mulai dari versi dasar dulu. Misalnya apa? Misalnya katakanlah kita pengen bikin tadi e-commerce tadi ya. Ya kita bisa mulai dengan bikin tampilan homepage-nya dulu gitu. Kayak sesimpel ya udah kita minta kita kita prompting AI untuk bikin tampilan homepage-nya dan nanti dari situ dia akan ngasih itu tampilannya kayak gimana. Yang penting yang penting kita punya desain besarnya dulu. Jadi katakanlah meskipun kita masih belum tahu masih belum punya gambaran nih persisnya mau kayak gimana, kita punya desain besarnya yang mungkin bisa biasa disebut PRD ya, jadi product requirement design. Jadi di situ kita punya nanti itu goals akhirnya akan jadi apa gitu websitenya, oh akan jadi seperti ini gitu. Udah ada dulu baru kita prompting pelan-pelan gitu, kita prompting dari basic layoutnya dulu, terus habis itu nanti step by step kita masukin fitur-fitur tambahan kayak misalnya minta animasi, minta em, keranjang belanja kayak gitu-gitu. Jadi harus pelan-pelan ya. Terus habis itu, jadi kalau dibilang akhirnya kan base code base ini tuh adalah ketika udah jadi ya akan apa ya nggak bisa sepenuhnya kita percaya gitu. Jadi gini menariknya ada satu kasus gitu orang bikin em, ini orang luar ya bikin website aplikasi gitu pakai AI, dia udah bikin full full pakai AI, dia kalau nggak salah dia nggak bisa coding gitu, jadi bener-bener dia percaya 100% pakai AI, dia integrasiin sama payment udah tuh dan jualan gitu. Kalau nggak salah waktu itu dia jual $49 gitu ya satu kali purchase gitu, dan banyak yang beli gitu. Ya maksudnya gimana sih nggak seneng orang dia nggak bisa istilahnya dia sebenarnya nggak bisa coding dibantu AI terus dia dapat em, pemasukan dari situ kan. Tapi ternyata tiba-tiba dia info dapat info kalau ada pembelian yang cuma $0 dan dia tetap bisa beli gitu. Kan dia kaget. Untungnya cuma baru satu nih yang ketahuan. Akhirnya untuk sementara ditutup dulu, terus akhirnya dia cari tahu ternyata kan karena ini kalau agak ngomongin agak teknis, jadi dari aplikasi atau dari front end dari website itu nanti data yang akan ketika user beli datanya akan dikirim ke back end gitu ke kalau dalam hal ini ke payment gateway-nya, ke payment providernya. Ketika dikirim ternyata di situ dia nggak melakukan pengecekan ulang dari back end-nya. Jadi apapun yang dikirim dari front end diterima aja gitu dan diterima dan dianggap sebagai pembelian yang sah gitu. Nah, jadinya ketika ketika ternyata ada orang yang iseng ganti angkanya menjadi angka nol dan dikirim ke backend, tetap dianggap sah karena nggak ada pengecekan ulang. Nah, hal-hal kayak gini kan untung cuman kayak satu 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 dua penjualan gitu. Kalau misalnya dia nggak sadar udah jalan puluhan ratusan penjualan kan ya yang rugi dia sendiri gitu. Belum lagi kalau misalnya ada hal-hal lain yang bisa di apa namanya yang jadi error gitu kayak nggak cuman kalau ini kan kayak potensi keuntungan jadi hilang kalau misalnya dia yang diambil uangnya atau misalnya ada data-data pengguna yang em, ada data-data pengguna yang bocor itu kan nanti dia sendiri yang kena kita sendiri yang kena gitu jadi jangan sampai ya semua semua kalau untuk skala yang lebih kompleks ya harus lebih teliti lagi sih jadi jangan kayak kita bisa menggantungkan ke AI gitu kemudian
Oh, sebentar. Kemudian itu tadi, jadi eh, ini jadi mindset yang perlu ditanamkan teman-teman ketika kita bikin website pakai AI ini adalah selalu ngelakuin namanya iterasi gitu. Jadi kita satu satu scope udah beres, kita kita evaluasi, kita cek lagi, terus kita kembangin lagi gitu. Jadi jangan berharap semua langsung jadi dan ketika ketika kalau yang sering biasa terjadi adalah ketika chatnya udah banyak, itu tuh ada kalanya dia tuh bingung gitu, campur-campur dan kalau yang sering saya lakuin adalah kita bikin konteks baru. Konteks itu dalam artian kayak yaitu kumpulan percakapannya, kayak kalau kita beberapa kali soalnya saya ngalamin, jadi ketika udah terlalu panjang dia akan ya jadi kecampur-campur konteksnya karena percakapannya mungkin juga nggak clear gitu. Jadi kayak tas yang tadi belum dianggap selesai, jadi dia mesti mikir, oh kita ngomongin tas yang ini nih, dia ngomongin tas yang ini nih gitu kan. Terus jadinya dia masih nge masih ngebatin, oh jangan-jangan ini ngomongin yang tadi gitu ya, masih kecampur-campur gitu. Jadi kalau dipakai cloud itu biasanya udah kira-kira berapa waktu diulang dari awal lagi biar dia clear clear chat, clear konteks, jadinya ya bisa ulang dari awal. Terus itu, nah ini bisa dilihat ya, ini kayak kira-kira contoh prompt yang em, lumayan lengkap. Nggak bisa, kalau maksudnya kalau dibilang benar atau salah, sebenarnya nggak ada yang benar dan salah. Yang masalah prompting itu kan tergantung tujuan akhir kita apa. Kayak kalau di sini kita tujuannya ini ceritanya kita mau bikin website gitu, website untuk front end developer, terus kemudian atau em, terus kita jelasin section by sectionnya apa yang kita harapkan, stylenya, terus mungkin ada kata-kata yang pengen kita masukin itu dijelasin secara rinci, section per section ini yang bagian kiri. Nah yang bagian kanan kita jelasin juga secara teknikalnya kayak gimana. Katakanlah kita pengen tampilannya bisa mobile first, terus terus ada ini teknis banget ya teman-teman, em, yang mesti kita specify gitu. Terus habis itu juga desainnya, kita desainnya pengen kayak gimana. Di some cases AI-nya bisa nerima gambar gitu. Jadi kalau kalau yang udah bisa nerima gambar lebih enak lagi, teman-teman tinggal cari gambar mana yang mau ditiru gitu. Dan ketika kita tiru nanti bisa lebih akurat gitu. Termasuk dia bisa baca kontennya, terus dia bisa baca juga em, style guide yang kita mau kayak gimana. Nah, akhirnya kita juga perlu definisikan final outputnya. Apakah kita pengen satu file HTML aja, atau pengen ada skrip-skrip tambahan, atau pengen kita misalnya ya dibikin yang lebih kompleks gitu ya. Itu semua bisa kita spesifikasikan di prompt-nya. Nah, ini juga ini sebanyak ini sebenarnya masih bisa dibilang kayak prompt awal gitu. Ini belum belum nanti pasti pada implementasinya ada aja mungkin yang kurang kan. Nah, nanti kita bisa update, kita bisa tambahin, dan ya habis ini kita akan coba eh, praktek gitu. Coba lihat sih gimana caranya. Ini ya, jadi ini saya keluarin dulu bentar. Nah, sebenarnya kalau kita, kalau mungkin teman-teman pernah dengar kayak tools-tools buat bikin website pakai AI kayak Lovable, atau kayak mungkin yang lain ada kayak Replit, ada Bolt itu, sebenarnya mereka tuh sama-sama aja kok kayak kalau kita pakai ChatGPT gitu, atau pakai um, text generation yang lain gitu. Karena intinya kan nanti kita akan minta ke mereka untuk menerjemahkan request kita dalam bentuk teks ke dalam em, ya ke dalam apa yang kita request gitu. Dalam hal ini kan website. Jadi kayak ya generative AI itu prinsipnya sama gitu.
Jadi bahkan kita bisa sebenarnya minta bikinin website ke ChatGPT. Ya, kita cobain ya. Kayak ini kita coba tuh ChatGPT-nya juga udah pakai beberapa, udah kasih beberapa suggestion. Kita coba salah satu aja dan kita pakai prompt yang simple dulu ya. Nah, nanti dari sini em, atau kita pakai cloud aja yang lebih enak. Jadi ini soalnya saya pernah pernah beberapa kali cobain. Sebenarnya ChatGPT juga bisa, cuman somehow hasilnya nggak sebagus Claude gitu. Kalau Claude itu em, makanya sering dibilang kayak ChatGPT itu bagus buat kayak kita ngobrol, terus kayak kita ngasih kita minta konteks gitu. Tapi secara hasil tuh jauh lebih keren Cloud gitu. Ini salah satu yang ini ini sambil jalan kita buka yang udah yang udah jadi ya. Ini prompt yang sangat nggak jelas ya teman-teman. Kayak dia bahkan nggak tahu tujuannya apa gitu. Dan apa namanya, dan akhirnya ya udah dibikinin aja berdasar asumsi dia. Nggak tahu kan siapa Alex Chen ini, terus kayak tiba-tiba dibikinin portofolio. Tapi ya kayak gini kalau kita nggak jelas gitu ngasih promptnya dan dikasih warna-warna yang sangat kontras. Cuman prinsipnya gini. Jadi ketika kita buka sebenarnya dia sama aja ngegenerate teks gitu. Yang di-generate adalah teks. Tapi teksnya dibaca dalam bentuk ini kan HTML ya. Kayak saya dari awal udah minta ini HTML, satu page HTML aja biar nggak ribet. Jadi di dalam teks ini ya dia kasih semua code yang dibutuhin untuk nge-generate halaman ini. Termasuk ketika tombol-tombol ini diklik gitu. Ya, misalnya tombol ini diklik, terus ketika tombol ini diklik, nah kayak gitu. Apakah sudah jadi? Kita cek dulu. Nah, ini ya. Jadi kelihatan ya untuk eh, prompt yang kurang lebih sama hasilnya kayak gimana antara ChatGPT dan Cloud. Nah, tapi ini ya basic banget dan sebenarnya ini juga udah bisa di-upload kalau teman-teman mau, katakanlah kan kodenya bisa caranya kurang lebih ya, ini kodenya bisa diambil nanti disimpan terus di upload ke server atau dibuka di browser teman-teman sendiri gitu juga bisa. Nah, udah itu jadi dua ini yang basicnya gitu. Jadi teman-teman perlu pahami adalah sebenarnya kalau dari sini kan kelihatan bener-bener bikin website pakai AI itu tuh bener-bener teks. Kita pakai teks terus kita minta gitu ininya apa, keinginan kita apa gitu, dan nanti dia akan generate pakai database yang mereka punya nge untuk ngehasilin eh, apa yang kita mau gitu. Nah, kalau di kayak Lovable gini atau kayak Bolt gitu, mereka dari sistem promnya dari belakang itu udah disiapin sistem prompt yang cukup oke untuk kita bisa nge-generate website yang lebih kompleks. Karena kalau kayak gini kan ya udah kita paling cuma dapat satu file aja kan. Ini kan satu file, ini satu file gitu. Nah, mereka akan generate file yang lebih kompleks dan lebih siap untuk dipasarkan gitu. Nanti kita akan coba. Tapi ini beberapa beberapa yang udah saya bikin, terus ini beberapa yang orang-orang bikin ya. Jadi kita bisa remix juga, kita bisa pakai dari ini
kalau kita mau. Nah, kita bisa bikin promnya dulu. Ini contohnya ini, bentar. Saya bukain. Jadi saya udah siapin prom untuk kita eksekusi. Nah, ini ya. Jadi, em, jadi ini kita akan bikin image generation. Jadi harapannya nanti website yang kita bikin itu bisa generate image gitu. Seperti kalau kita pakai ChatGPT tapi ini di website kita sendiri. Nanti kita bisa upload dan ya udah nanti kita bisa terusin eh, perkembangannya gitu. Terus ini standar udah semua. Nah, ini kita klik terus ini biar nggak nunggu terlalu lama ya teman-teman, saya tunjukin aja yang udah di generate. Ini pakai prompt yang sama, nanti saya bisa tunjukin. Ini ya pakai prompt yang sama, ya kurang lebih hasilnya kayak gini. Dan kalau kita bongkar, nah ini akan ada banyak file gitu, banyak file dan banyak settingan-settingan yang udah disiapkan gitu. Ini bisa diedit lagi kalau misalnya teman-teman bisa coding juga kan bisa diedit lagi, bisa disesuaikan sama keinginan. Kalau misalnya udah nggak pengen pakai ini karena ini kan lumayan mahal juga ya. Jadi kayak ini kemarin ambil yang $20 itu kayak kita dapat 100 kredit dan tiap kali kita generate kita akan habisin mungkin 1 atau 2 kredit gitu. Terus nanti setiap kali kita generate dan semakin kompleks apa yang kita minta, nanti kita akan terus-terusan dapat apa namanya, dapat kreditnya akan berkurang gitu. Jadi ya harus dihemat dan harus tahu gimana caranya kita nyusun prompt, terus em, ngatur gimana caranya biar tetap ini tuh kredit kita tetap bisa masih ada gitu. Nah, ini kita sekarang coba demoin tadi websitenya. Balik lagi ke sini. Ini saya udah masukin API key-nya juga, yang mana ini diambil dari OpenAI ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen cobain, nanti bisa di-share linknya itu, terus bisa diisi sendiri API-nya, karena akan di, ya karena ini untuk private aja. Terus kita akan coba misalnya apa ya, komputer terbang gitu. Terus kita coba generate image. Harusnya nggak lama sih, sama kayak kalau kita hit OpenAI, karena kayak cuman berapa ya, sekitar berapa detik, tapi nggak yang instan juga, nggak yang 1 detik. Jadi lumayan makan waktu. Nah, jadi ya teman-teman, dan ini kan istilahnya ini website kita sendiri, kita bisa juga tambahin fitur-fitur yang kita mau, kayak katakanlah pengen tone website should be reddish misalnya, kayak kita pengen tone websitenya nggak ungu tapi agak kemerah-merahan. Ini kita nggak tahu nunggu berapa lama, tapi ya kira-kira gitu untuk apa namanya, untuk demo singkat ya. Nanti sambil kita demoin itu, kita coba juga. Oh, ini udah jadi ya. Nah, cakep gak sih? Terus eh ini belum di implementasi beberapa fitur-fitur ini. Jadinya ya masih ada yang error. Jadi kayak kita mesti request juga eh make download functionality works misalnya. Nah, sambil kita nunggu, kita juga coba sambil demoin website kita. Jadi di vibecoding.id nanti teman-teman bisa cek dan bisa daftar. Ini udah open pendaftarannya. Ini tadi ya bootcamp yang dibilang sama Mas Awi. Terus kalau teman-teman mau join bisa daftar di sini. Nah, ini untuk register akunnya gitu. Teman-teman bisa register akun, atau kalau udah punya akun nanti bisa login. Kita coba login pakai ini. Nah, udah, nah ini kira-kira dashboardnya, dan kita udah siapin juga tools-tools untuk membantu teman-teman semua buat vibe coding gitu. Jadi ini tools-tools yang
AFP punya yang sering dipakai juga sama member-member AFP. Jadi tiga tools ini utamanya jadi generate prompt, BRD generator, sama ya debug wizard. Selain itu, ada teman-teman fitur tools-tools lain yang udah integrate sama sistem prompt yang oke. Jadi teman-teman tinggal pakai gitu, nggak perlu pusing mikirin tadi ya, kayak kita harus bikin prompt yang kayak gimana sih. Terus ya kita bisa apa namanya? Kita bisa coba di sini. Terus ini juga kita udah sediain juga code utilities buat teman-teman pakai nantinya. Jadi ya tools-tools remeh-remeh kecil-kecilan buat buat ngoding. Kayak kalau yang biasa ngoding biasanya tahu ini fungsinya buat apa, misalnya tuh buat ngedetek misalnya, oh ini nomor kayak gimana, jadi kita bisa get nomor, nah itu dari sini bisa. Terus juga buat encode URL gitu, jadi jadi bisa dipakai nanti. Kalau semakin banyak ngoding akan semakin banyak teman-teman vibe coding mungkin akan tahu gitu masing-masing tools ini tuh fungsinya buat apa. Itu terus udah jadi teman-teman, kita coba ya. Ya, udah bisa works. Dan ini ternyata di host di Azure kayaknya. Jadi oh ternyata dia juga udah nyiapin em, hosting image-nya. Oh, kayaknya ini dari dari OpenAI-nya ya. Cuman yang jadi PR di sini teman-teman adalah kalau kita ini kan saya masukin API key ya. Jadi ketika API key ini nggak ada, dia akan kita cek. Nah, dia akan nampilin gambar dummy aja karena kita udah set juga di sini salah satunya nih API key. Terus, nah, jadi ketika API key tidak di provide, sistem ini akan menggunakan gambar palsu gitu, yang ya udah yang tetap nunjukin bahwa kira-kira kalau berhasil tuh kayak gini gitu kan. Karena API key ini kan sifatnya rahasia ya, jadi nggak bisa di share sembarangan gitu. Hmm, kita coba bentar. Platform. Saya mau tunjukin sesuatu tentang security ya, basic security banget. Em, ini saya bikin API key baru, masukin di sini, dan kita generate komputer terbang lagi. Nah, kita cek requestnya. Harus ngulang lagi sih. Sekali lagi ya, sekali lagi biar kita pastiin kita tahu yang di request apa. Nah ini ya, jadi di balik layar aplikasi ini akan minta request ke OpenAI. Jadi pakai image generation, dia di balik layar akan request OpenAI. Apa yang di request adalah ini komputer terbang. Ini kan sesuai sama yang kita tulisin gitu, komputer terbang. Terus nanti dari sini akan dapat datanya. Ini data image-nya ya. Jadi dia akan ngasih URL ini yang tadi kita udah bisa lihat di ini ya. Ini kalau dibuka kan di browser juga akan munculin gambar yang oh, wait, ada tanda petiknya. Nah, kan munculin gambar yang sama. Kan gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita langsung hit pakai endpoint itu, pakai API key yang langsung dari aplikasi ini, itu akan terekspos teman-teman di sini API key-nya. Kita cek ada di sini. Nah, ini adalah API key yang kita punya, yang nanti setiap kali kita minta image, kita akan dibebankan biaya sama OpenAI.
Ketika ini diekspos, orang-orang bisa cek, nanti orang-orang bisa pakai gitu. Jadi ketika ada aplikasi yang teman-teman buka networknya, terus kemudian ada API key terpampang gini, itu bisa dipakai sebenarnya, bisa dipakai dan nanti biaya yang akan dibebankan ke pemilik API key-nya. Makanya ini jangan sampai terjadi, teman-teman jangan sampai ketika bikin aplikasi nanti eh, ini terekspos gitu. Cuman ini kayaknya kita nggak sempet agak ngebahas detailnya, jadi buat yang kayak mau tahu lebih lanjut tentang tentang ini dan tentang hal-hal lain termasuk detail cara kita bisa monetize aplikasi-aplikasi atau website-website yang kita bikin pakai AI ini nanti ya bisa ikut bootcampnya biar karena waktunya lebih longgar dan lebih bisa enak ngejelasinnya. Gitu ya kira-kira untuk security, basic security dan di sini juga teman-teman bisa pakai beberapa. Ini kita juga ada sediain template. Nanti ada course-course yang akan kita provide juga di sini. Termasuk teman-teman tadi bisa nyimpen API key-nya di dalam sini gitu. Ini udah dienkripsi juga, jadi udah aman. Datanya nggak disimpan dalam bentuk teks. Jadi aman lah teman-teman bisa simpan beberapa API key dari beberapa platform populer gitu. Dan bisa dipakai juga di AI tools-nya. Nah, kira-kira gitu. Terus kemudian kalau kita balik lagi ke slide ya. Balik lagi ke slide ngomongin monetize ya. Nah, gimana sih kita bisa monetize hasil website kita gitu? Yang pertama adalah subscription base gitu. Kayak Max GPT yang dibikin Mas Hanif itu kan bisa subscription base gitu, bayar 100.000 sebulan, nanti kita bisa pakai tools yang ada di dalamnya gitu. Bisa pakai eh, chat, chat kayak ChatGPT tapi berbagai macam provider gitu misalnya. Nah, dengan ini kan nanti kita tinggal memperbanyak user gitu. Jadi yang penting udah ada dan setiap bulan nanti akan ditarik apa akan ditagih secara otomatis untuk bisa tetap pakai service yang kita eh, provide gitu. Selanjutnya kita juga bisa ngejual website tadi itu ke beberapa ini ya, beberapa website gitu misalnya ada Flippa, ada mungkin kita juga bisa jual juga ke beberapa website lain gitu untuk jadi website-website yang udah kita bikin tadi bisa dilepas ke orang gitu. Cuman ya harus harus ada yang beli kan, maksudnya namanya jualan kan harus ada yang jual ada yang beli gitu. Terus selain itu kita juga bisa bikin affiliate content blog. Jadi kalau em, kalau yang dulu pernah saya kelola juga itu ada. Jadi kita bikin website itu jualan font. Jadi websitenya benar-benar isinya sama persis kayak waktu itu pakainya kalau nggak salah font berapa ya lupa. Pokoknya jadi di di jualan font itu kan ada ini kayak my font itu kan banyak banget font yang dijual. Nah, kita bisa kayak bikin cloningan website ini terus nanti ketika website kita diklik nanti kita bisa masukin affiliate link ke dalam link yang diklik sama user. Jadi tiap kali ada pembelian kita dapat komisi. Ya, dan ini ya lumayan pasif juga kan. Jadi tiap kalau nggak salah biasanya 10% komisi gitu. Jadi kalau harga fontnya misalnya $15 ya kita dapat $1,5 kan lumayan tiap kali ada yang download gitu. Ini affiliate, terus kemudian kita juga bisa jual digital produk, kayak misalnya di dalamnya, misalnya kita bikin website ini, terus di dalamnya kita kasih juga, em, misalnya jual template, jual prompt juga bisa kita jual gitu. Jadi website itu fungsinya kayak cuma buat landing page gitu teman-teman. Jadi udah website ini jual ini apa yang dijual siapa aja yang udah beli terus nanti di sini bisa aja kasih link pembelian dan ya udah misalnya belum bisa integrasi ke payment gateway ya udah bisa lewat WA atau bisa lewat provider payment yang manual dulu gitu yang penting teman-teman bisa dapat duit dulu kan dari situ gitu nanti untuk otomasinya nanti kita bisa pikirkan belakangan gitu ini jadi jual digital produk juga memungkinkan terus kemudian buat lead generation untuk bisnis-bisnis jasa juga bisa misalnya kita tahu nih ada jasa kemarin Mas Arif juga sempat mention gitu. Jadi ketika buka lowongan kerja kan cari carinya cuma satu orang tapi yang daftar bisa bisa ratusan, bisa mungkin bisa puluhan, bisa ratusan gitu. Padahal ketika cari tukang yang benerin katakanlah benerin pipa, benerin kamar mandi gitu, hubungin 10 yang respon cuma 3 gitu kayak
demand-nya masih cukup tinggi, tapi kayak penyediaannya tuh nggak ini loh, nggak banyak gitu. Jadinya teman-teman bisa coba aja hubungin bisnis-bisnis jasa terdekat teman-teman, terus kemudian bisa bantu bikinin websitenya, terus kemudian nanti bisa teman-teman bisa jual, mereka bisa ngejual servisnya lebih luas lagi gitu. Jadi bisa sebagai penyedia website buat ya servis-servis ini. Bisa juga yang terakhir ini adalah kayak pakai AdSense gitu misalnya, atau ad-based konten yang lain. Jadi eh, di website ini katakanlah misalnya kita bikin website blog gitu, misalnya kita bikin blog atau media atau berita, website berita, terus kemudian banyak pengunjungnya. Nah, nanti kita bisa sisipkan iklan dan nanti itu dibayar sama AdSense. Ya, yang ini juga lumayan lumayan pasif selama trafficnya oke. Jadi kira-kira gitu. Kayaknya udah semua dan ya mungkin udah waktunya tanya jawab Mas Sanif. Oke, ya thank you Pandu. Mau nambahin satu lagi sih, ini tadi disebutin Pandu nih ya, bikin website untuk jasa. Nah itu sebenarnya salah satu use case yang menarik sih. Ini aku mau nambahin satu lagi sebelum kita tanya jawab ya. Maybe I can share my screen. Oke. Nah jadi itu beberapa bulan yang lalu aku sempat uh, ketemu namanya Mas Irfan Anwari. Jadi beliau ini kerja sebagai security dan bodyguard ya. Jadi aku ketemu dia di Threads, terus kita ngobrol-ngobrol, Mas, aku pengen bikinin kamu website dong, kamu tertarik nggak? Gitu. Aku bikinin gratis gitu ya. Nah ini websitenya aku bikinnya pakai AI nih. Jadi website ini bikinnya pakai Lovable juga, sesuai sama yang tadi Mas Pandu share ya. Jadi image-nya bikin pakai ChatGPT gitu kan. Terus habis itu copy-nya juga pakai ChatGPT. Nah nanti ini simple banget inquiry-nya, nanti kontak ke WA-nya Mas Irfan gitu kan. Nah jadi sekarang Mas Irfan bisa ngejual jasa dia ya sebagai security dan personal bodyguard ke corporate gitu kan. Bahkan targetnya dia tuh C-level ya, C-level eksekutif. Nah, dengan menggunakan website ini ya bisa membantu banyak profesi yang mungkin tadinya mereka nggak punya budget untuk bikin website. Kan bikin website itu mahal teman-teman. Ini ya, maksudnya kita perlu ngeluarin banyak uang lah untuk apa namanya, untuk bayar developer, untuk beli hosting, beli domain segala macam. Nah, dengan adanya Vibe Coding ini hampir nol ya. Kita bisa bahkan pakai domain yang gratisan pun bisa gitu kan. Nah, itu salah satu use case yang menarik nih dari Vibe Coding. Nah, tentunya ini salah satu yang simple ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang komplit kayak SaaS atau mungkin yang ada backend-nya, nah itu mungkin masih diperlukan beberapa ilmu tentang web development gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang no coders, seperti saya juga nggak pernah coding sebelumnya ya, itu menurut kami nih sih bisa fokus bikin landing page, karena landing page ini penting untuk jualan bisnis ya. Misalnya kalian mau jualan makanan atau jualan jasa gitu kan, itu bisa banget pakai AI untuk memulai bikin website kalian. Nah, itu siapa tahu kalian bisa langsung pakai untuk jualan, atau mungkin kalian jualin ke customer gitu. Misalnya di dekat atau keluarga kalian, saudara kalian ada yang punya jasa dan bisnis dan mereka belum punya websitenya, nah itu tinggal kalian approach saja mereka gitu kan. Nah tadi udah dijelasin sama Mas Pandu ya, kalian bisa langsung coba pakai Lovable. Tadi udah kirimin linknya kalau misalnya kalian mau daftar. Terus ya udah tinggal tinggal sampaikan aja apa yang mau kamu bikin gitu kan. Soalnya mau bikin website jualan cilok. Nah itu as simple as that gitu ya. Jadi ini belum lagi nih. Jadi kalian bisa langsung anggap aja ini kayak teman kalian sendiri gitu ya. Kayak kalian hire karyawan yang mereka itu website developer gitu kan. Jadi kalian tinggal bilang ke dia gitu kan, oh aku pengen bikin website yang kayak gini nih gitu kan. Aku pengen bikin website ABCD. Nah itu kalian as easy as that bisa bikin itu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman butuh fitur yang lebih detail, nah itu udah beda cerita ya. Kadang untuk sekarang ini dari AI masih belum bisa handle fitur-fitur yang detail, tapi kami prediksi di 6 bulan ke depan ya, terutama di akhir tahun ini pasti AI bisa bikin website yang full implement dari awal pakai prompt only gitu. Nah, makanya menurut kami skill vibe coding ini bakal sangat membantu karena ya ini sekarang teknologi udah berjalan dengan sangat pesat ya.
Jadi teman-teman harus catch up dan nanti coba lihat kita 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan pasti teknologi vibe coding ini udah sangat canggih. Kita bahkan bisa bikin website yang bisa mungkin full implemented ya, sampai ke back end-nya dan ke payment gateway segala macam itu cukup dari prompt simple gitu. Nah, itu pasti akan terjadi sih. Nah, jadi teman-teman bisa mulai coba ini ya, coba untuk bikin website sendiri di Lovable tadi, atau mungkin kalian bisa coba Bolt juga, atau Cursor gitu kan. Tapi yang paling gampang sih, so far menurut kami Lovable sama Bolt ya, yang sangat simple UI-nya. Nah, itu kalian tinggal coba bikin website. Tadi yang mungkin belum disebutin sama Mas Pandu itu ini ya, bisa buat CV. Nah, kalian kan pasti semua kebanyakan ini ya, tadi kita lihat di survei pekerja kantoran gitu kan, itu kalian punya CV, itu kalian bisa jadikan CV kalian sebagai website. Jadi bahkan kalian tinggal upload CV kalian ke Lovable, minta dia bikinin website berdasarkan CV kalian gitu kan. Nah itu pasti akan terlihat lebih bagus dibandingkan kandidat lain yang nggak punya website gitu kan. Apalagi kalau kalian kerjanya di kreatif atau mungkin di digital marketing atau yang berurusan dengan digital lah ya. Nah itu punya website adalah salah satu keuntungan yang bisa kalian manfaatkan. Karena pasti kandidat lain mereka pakainya PDF, CV biasa. Nah itu kalian bisa manfaatkan website ini. Nah intinya dengan adanya vibe coding ini kita benar-benar bisa bikin website tanpa coding sama sekali ya. Cukup menggunakan bahasa manusia, bahasa kita sehari-hari, sama seperti kita ngobrol sama teman. Nah nanti harapannya tadi karena di survei ada sekitar 70 orang yang belum pernah nyobain ya. Nah itu semoga setelah webinar ini teman-teman bisa mulai mencoba dan juga mulai ngulik vibe coding ini. Dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di grup yang tadi tuh, teman-teman boleh share website yang kalian bikin. Mungkin ini ya, silahkan teman-teman share aja di grup kami nanti. Nanti kita mungkin bisa kasih feedback atau bahas bareng-bareng juga gitu yang mau tanya-tanya. Oke, let's continue with Q&A. Tadi ada beberapa pertanyaan tuh di kolom chat. Mungkin Iya. ada yang mau kamu tambahin atau kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh nih bisa open mic ya, open mic dan langsung tanya ke Mas Pandu. Ya, boleh ini yang ngacung dulu ya, mungkin biar nggak rebutan. Kalau misalnya belum ada, cobain bacain dari komen. Jadi ada tadi ada yang tanya soal database ya. Nah, ini juga menarik teman-teman. Jadi coba saya share screen lagi. Bisa share Mas Hanif? Oke. Oke, udah aku stop sharing. Oke. Ya tadi karena Mas Hanif cerita tentang Satpam itu aku jadi ingat beberapa waktu yang lalu juga bikin kayak gini. Jadi buat rental mobil dan bener-bener simpel gitu. Pesan sekarang ini cuma ngarah ke WA dengan spesifikasi yang udah disesuaikan per mobilnya. Ini Avanza FWD, ya Avanza FWD gitu. Harganya berapa? Ya udah ready gitu dan udah siap dipakai, tinggal di apa namanya, tinggal dipromokan. Berapa lagi kayak gitu. Dan tadi ya masalah database itu teman-teman kalau boleh cerita dikit juga, vibe coding ini kita bikin mulai kurang lebih seminggu yang lalu kita start, tapi fokusnya itu mungkin baru di weekend kemarin dan jadi kurang lebih kayak 2-3 hari. Dan di situ kita udah pakai ini ya, udah pakai skema database yang lumayan nggak kompleks sih Job sebenarnya. Tapi yang kemarin agak challenging itu bagian ini misalnya bagian encryption API key-nya gitu. Dan user registration, user user login gitu, termasuk flow login, flow forgot password kayak gitu-gitu kita udah bikin semua dan em, ya ini jadi kurang lebih 2-3 hari dan full pakai kita vibe coding. Cuman ya tetap tetap ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakuin ya karena lumayan kompleks gitu sistem di belakangnya. Tapi mungkin gitu. Jadi database-nya juga dibikinin eh, sama AI, skema database-nya kayak gimana, terus nanti implementasinya step by step-nya kayak gimana, itu semua full dibantu sama AI. Jadi ya lumayan membantu banget dan bisa bener-bener sampai work gitu si websitenya. Jadi ya tadi pertanyaan soal masalah database tadi ya harusnya udah terjawab ya harusnya, jadi beneran bisa disinkronize. Bahkan ketika misalnya kan, ini kalau ngomongin teknis ya, ketika kita database nih udah punya tabel
katakanlah kita punya tabel ini user profile nih, kita udah punya nama, email di dalam user profile ini. Terus kita mau nambahin, katakanlah kita mau nambahin sosial media gitu. Nah nanti kan kita harus nambah kolom di tabelnya. Nah nanti akan dikasih tahu juga kolom gimana cara kita menambah kolom, karena kan itu harus dilakuin terpisah gitu. Kecuali si AI ini dikasih akses ke database kita. Tapi kalau enggak ya kita harus ngelakuin secara manual. Tapi manual pun nggak masalah karena itu nanti akan di mungkin kita coba buka sedikit ya dashboardnya biar teman-teman ada bayangan. Terus ini beberapa user yang udah terdaftar ya. Terus habis itu em, nanti ada juga tadi itu mau ngomongin profile. Nah, ini profil teman-teman yang udah daftar ya. Jadi kayak udah ada ini kan udah ada lokasi, website itu. Nanti ketika kita mau nambahin kolom itu em, jadi selain kok nanti dari AI akan bantu nambahin kolom di sini dan akan bantu nyambungin ketika teman-teman kirim data. Nah, nanti di sini kita harus tambahin secara manual lewat SQL editor misalnya. Kita tambahin pakai ini. Nanti nanti dia akan kasih skripnya untuk ganti atau ya kita tambahin manual di sini misalnya. Oh, kita tambahin kolom. Kita namanya apa kolomnya nanti harus ada kayak gitu tapi akan dikasih tahu juga caranya gitu. Jadi ya ngebantu banget buat bikin apps yang ini ya udah sampai tahap database gitu. Tadi ya database. Ini ada lagi nih. Em, untuk bidang SEO, apakah websitenya tetap muncul? Nih, em, kalau SEO tuh sebenarnya kan hasil website itu sama aja. Mau kita ngoding sendiri, mau kita pakai AI itu hasil websitenya itu bakal sama aja gitu. Kayak misalnya kita sama-sama ngoding pakai JavaScript gitu. Sama-sama kita ngoding pakai PHP gitu. Jadi sama aja. Yang membedakan nanti kan caranya implementasi gitu. Jadi kalau misalnya webnya ditanya apakah bisa muncul di Google, pasti bisa kalau memang settingan websitenya memungkinkan untuk muncul di Google gitu. Karena kan ada kalau untuk muncul di Google kan nggak cuman website doang gitu. Ada misalnya kita harus masukin juga ke Search Console-nya gitu. Kita harus pastikan juga Google itu scrap website kita gitu. Mungkin dengan nambahin sitemap biar bisa lebih di em, ini contoh Search Console kita nanti daftarin websitenya di sini biar kita bisa mantau. Terus habis itu kita juga nanti nambahin sitemapnya. Nanti ini bisa dibantu AI juga. Terus ya dan beberapa hal lain lah yang mesti dilakuin kalau misalnya mau masuk ke Google gitu. Tapi intinya bukan di cara bikin websitenya gitu. Tapi habis itu kayak setelah websitenya jadi nih kita baru lakuin cara-cara biar website kita masuk di Google gitu. Terus selain itu ada lagi cara buat advance prompt vibe coding. Advance prompt. Oh, nah em, advance prompt itu sebenarnya kan kalau misalnya ngomongin prompt tadi ya nggak ada yang bener nggak ada yang salah kayak tadi yang saya bikin di mana tadi all available ya. Ini ini itu caranya kita bisa dengan ini simpelnya ya kita bisa dengan cara minta bikinin prompt gitu misalnya create a prompt for website for generating image. Ini misalnya. Jadi kita minta minta ChatGPT dulu buat bikinin prompt. Ini simpel banget. Maksudnya yang eh, masih banyak cara-cara lain yang bisa kita pakai buat nge-optimize prompt ini. Tapi ya ini cara paling simpel lah. Minta minta AI buat bikin prompt buat dipakai ke AI yang lain gitu. Jadi itu udah eh, 99% orang mungkin nggak pakai cara itu gitu. Jadi ya ini harusnya udah cukup komplit dan pun misalnya masih kurang kita bisa tambah-tambahin misalnya oh aku pengen tonnya warna tonnya warna biru gitu. Nah, ya itu nanti nanti prompt ini yang kita pakai untuk dimasukin ke Lovable gitu.
Gitu. Gitu ya, terjawab ya Mas. Siapa tadi? Mas Riki. Ini ada menu yang bisa generate code untuk ke Android langsung kah? Kalau sebenarnya tadi ya teman-teman, intinya 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 dari vibe coding itu kan sebenarnya dia cuma generate teks ya, dan teks itu kan bisa dalam bentuk apa aja. Jadi mungkin secara compile dia nggak bisa nge-compile aplikasi buat aplikasi Android, karena kan ya aplikasi Android di laptop aja juga nggak bisa di-compile kan. Kita harus punya emulator sendiri gitu. Jadi ya bisa-bisa aja, cuman nanti kita harus bikin kita harus copy paste sendiri gitu. Mungkin untuk sekarang kalau misalnya kita masih mau pakai ChatGPT ya kita harus copy paste sendiri gitu. App for commerce misalnya. Kayak gitu. Jadi nanti bisa di copy paste sendiri ke ininya. Mas Pandu, untuk publish project-nya ini apakah harus dipindahkan di self hosting? Ya, jadi beberapa provider kayak Lovable itu sebenarnya udah nyediain buat publish ya nih. Jadi kita bisa publish langsung. Ini reviewnya ya. Kita udah jadi kan, kita bisa pasarin ini, kita bisa bundle ini pakai payment. Jadi kalau yang mau pakai misalnya harus bayar dulu itu bisa. Ini terus kita juga bisa masukin custom domains-nya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai domain yang bagus, misalnya generategambar.com gitu misalnya atau apalah bebas. Nah, tapi biasanya kalau untuk publish yang ada di sini, terutama untuk custom domain itu terbatas, makanya dan juga nggak bisa buat publish macam-macam. Katakanlah ini kan mostly ya aplikasi-aplikasi sederhana gitu. Kalau misalnya mau yang lebih kompleks, nanti teman-teman bisa pakai provider yang lain gitu, bisa dipindah. Jadi bisa kita nanti integrate ke GitHub dulu, atau misalnya bisa di-download dulu kodenya buat nanti kita pindahkan ke server. Cuman itu cukup kompleks lah, nanti kita akan pelajari bareng di bootcamp kalau teman-teman mau join, mau tahu lebih detailnya gitu. Soalnya ya nggak cukup waktunya untuk kita bahas sekarang. Tapi ya kalau saya sih biasanya pakai yang gampang teman-teman itu bisa di Vercel. Sekilas saja mungkin ini bisa di Vercel tuh gampang banget deploymentnya gitu. Cuman masalahnya adalah lumayan mahal. Jadi dia cuman bisa terbatas banget lah, dan lumayan mahal kalau misalnya mau pakai yang berbayar. Kalau yang lumayan eh, sering saya jadiin rujukan sih ini sih Cloudflare gitu. Cuman ya ada keterbatasan-keterbatasan yang mesti kita akalin gitu. Jadi ya kurang lebih itu kalau untuk masalah deployment ya. Terus tips pengalaman diri sendiri atau oh ini ya Mas Hanif mungkin mau jawab ini. Oke, siap. Ini pertanyaannya menarik nih. Kita bisa nggak sih monetize? Tadi kan udah disebutin ya beberapa kemungkinan untuk monetize website hasil bikinan AI gitu kan. Dan kebanyakan orang juga skeptis, bisa nggak sih kita bikin website pakai AI sampai dimonetize? Emang ada orang yang mau beli gitu? Jawabannya, oh pasti ada dong. Asalkan website yang kita bikin memecahkan masalah mereka, ya pasti orang beli gitu. Nah ini aku mau share beberapa website yang aku bikin pakai Vibe Coding. I want to remind you guys, aku bukan developer ya, aku backgroundku di marketing and sales, jadi semua website yang aku bikin itu kemarin pakai Vibe Coding gitu di Lovable. Coba aku share screen ya, untuk liatin beberapa website yang aku sempat bikin Oh ya, dan jualin juga. udah kan, udah bisa. I think masih, Masih nyangkut. wait, let me share. Ya, kayak masih ini deh. Coba kamu stop screen. Oh, oke, udah. Oke, website itu kelihatan ya. Nah, ini jadi ada dua cara teman-teman. Ketika kita mau monetize website ya. Yang pertama adalah kita jual yang namanya SaaS. Jadi SaaS itu kita jual akses ke ini ya, ke customer. Jadi customer bisa daftar akun ke website kita, kemudian mereka bayar dan menggunakan fitur website kita gitu kan. Atau yang kedua, kita ngejualnya ke B2B gitu. Nah, ini salah satu website yang dibeli sama satu customer.
Jadi customer ini dia punya jasa kalibrasi jasa medis ya di base-nya di Jogja, dan kemudian mereka tertarik saya tawarin buat bikin website gitu. Nah kemarin aku bikinin website ini, jadi di website ini cukup simple ya, cuma ada siapa mereka, kemudian ada layanan mereka ada apa aja gitu kan. Terus kemudian mereka juga ada akreditasi dan standarnya, dan juga ada hubungi kami gitu. Nah ini websitenya kemarin Mas Hanif, sorry, dibayar. kayaknya belum muncul deh layarnya. Nggak Wait, tahu sih. wait. Coba di share ulang. Udah. Oke, udah kelihatan belum ya? Nggak tahu sih, takutnya aku aja yang lain gimana. Nah, udah. Oke. Nah, ini salah satu website yang kemarin aku jual ke klien ya. Jadi mereka bayar website ini 2 juta gitu. Padahal ini simple banget. Tapi ya emang mereka ada budget, dan aku bisa ngejelasin mereka gimana kita pakai website ini untuk SEO, untuk paid ads mereka gitu kan, sebagai landing page lah istilahnya. Nah, itu sebenarnya gimana kita ngejual si website ini sih. Amin, kalau misalnya kita cuman bisa bikin website ya nggak bakal ada orang yang beli. Jadi kalian juga harus pinter-pinter apa namanya, menjelaskan ke klien kalian apa fungsi dari website ini dan kenapa mereka perlu bayar. Nah, kemudian yang kedua adalah kita jual website itu sebagai SaaS ya, atau software as a service. Nah, itu kalau aku sendiri, mungkin teman-teman kenal aku dari maxgpt.id ya. Itu maxgpt juga salah satu website yang dibikin untuk SaaS, dan kemudian aku bikin yang kemarin namanya Maxfoto gitu. Jadi di Maxfoto ini kalian bisa edit foto menggunakan teks. Jadi sama kayak yang tadi Pandu bikin ya, pakai Lovable. Nah, di Max Photo ini aku bikin free tapi terbatas gitu. Jadi user bisa mencoba Max Photo, dia kalau nggak salah 3 kali ya. Habis 3 kali fotonya habis dan dia perlu membayar. Nah, ini aku hargain murah aja 20.000 ya. Jadi receh banget. Jadi ketika si user ini mau pakai secara unlimited, mereka akan diarahkan ke apa namanya, ke website ini gitu. Jadi harganya murah 20.000, receh banget. Tapi terakhir ini si Max Photo punya user sampai 500 ya orang. Jadi kalian hitung sendiri ada berapa profitnya gitu. Nah, itu contohnya teman-teman, kalian bisa bikin apa namanya website yang berguna dan bisa kalian jual juga ya. Jadi contohnya juga aku bikin website pakai vibe coding namanya Max Predict. Jadi website ini bisa memprediksi performa post kita gitu. Jadi teman-teman yang suka main Threads atau Twitter, itu kalian bisa compare version A dan version B, mana yang kira-kira lebih bagus engagementnya gitu kan. Nah, itu nanti dari sini akan disimulasikan post mana yang akan perform lebih bagus gitu. Nah, itu banyak juga dipakai sama kreator. Kalau ini harganya mungkin agak lebih mahal, kalau nggak salah ini sekitar 100.000. Nggak, ini free juga. Ini free tapi ada paid-nya. Nah, itu contohnya teman-teman. Kalian bisa ini ya, bisa pakai atau bikin website yang bisa kalian jual dengan vibe coding. Itu sih. Menjawab pertanyaannya, Jawab ya Mas tadi ya. Oh, ini ada satu lagi nih, mungkin nggak tahu kita masih punya waktu nggak ya? masih ada sih 15 menitnya. Oke. Jadi ada lagi nih ngomongin tadi ya masalah API tadi ya, biar nggak ke bocor gitu. Sebenarnya hmm, ada beberapa cara teman-teman untuk ngatasin hal itu. Saya mungkin saya nggak bisa bahas detail, cuman mungkin sekilas saja ya. Jadi bisa dicoba share screen lagi ya. Jadi misalnya kita ke sini lagi, terus kita, oke yang tadi aja. Jadi misalnya tadi itu mana ini ya?
Tadi kan case-nya kita mau generate gambar gitu. Ini komputer terbang lagi. Tadi kan case-nya kita langsung generate ke Open AI ya, ke API-nya Open AI di sini. Kalau teman-teman lihat. Nah, nanti dan di situ nanti pertama ketahuan previewnya, kedua ketahuan API key, sorry. Kedua ketahuan juga eh, promnya. Nah, sistem prom ini kadang juga yang mahal teman-teman, kayak tadi Mas Sandi misalnya bikin Max Predict, bikin Max Foto gitu-gitu kan, dia Mas Sandi udah nyiapin prom yang oke, yang ketika kita generate ini kan masih kayaknya kayak gambar kartun misalnya katakanlah, nggak yang gambar yang apa ya, mungkin nggak yang sesuai harapan kita, nggak mesti kayak misalnya mungkin teman-teman ada yang pengen gambarnya, ada kan beberapa kali nyobain pakai generate gambar kita sendiri misalnya pakai OpenAI, kok gambarnya tuh masih ini kayak bukan kita gitu, ketika kita udah kasih foto-foto banyak kok ini masih nggak mirip gitu, terus kita coba marahin AI-nya tetap dia nggak bisa miripin gitu, karena ya sistem promnya kita yang masih belum oke gitu. Nah, sistem prom ini kan akhirnya yang mahal juga, makanya banyak dijual juga di apa namanya di custom GPT gitu, prom-prom apa sistem prom yang bagus. Nah, ini kalau sampai bocor juga sebenarnya bahaya gitu, nggak bikin kita jadi ya salah satu, sebenarnya salah satu yang kita bisa jual ketika kan kayak bikin gambar gini kan kita bisa juga langsung tulis di ChatGPT kita bikin gambar komputer terbang gitu, dia akan bikin juga gitu kan, tapi yang mahal kan akhirnya nanti sistem prompt ini. Nah, caranya adalah simpelnya teman-teman nanti harus jadi jangan langsung hit API open AI, jangan langsung hit API AI-nya, tapi nanti teman-teman hit dulu dari servernya gitu. Jadi ada kayak semacam jembatan gitu. Biasanya kalau di teknis kan kayak kita ke back end dulu gitu hitnya. Jadi di back end itu nanti kita em, semacam jadi penjembatan ketika mau dilemparkan ke OpenAI gitu. Jadi yang hit OpenAI ini kan dari browser. Nah, harusnya nggak dari browser gitu. Kayak nanti jadinya yang itu teknis banget sih teman-teman. Tapi tadi yang karena ada yang nanya, sekilas saja dijelasin. Jadi nanti ketika dicek di sini itu nanti bukan OpenAI, tapi katakanlah kita misalnya namain ini ya eh Max Foto tadi ya misalnya. Nah, nanti kita juga akan di sini yang ngehit misalnya bisa jadi kayak ya maxfoto.id, max apa foto.maxgpt.id, dan di sini nggak ada pilot yang terpampang jelas kayak gini. Jadi cuman nggak ada API key yang terpampang jelas kayak gini gitu. Jadi cuman ya authorization key atau apalah yang nggak bisa dipakai sama siapa-siapa gitu. Simpelnya gitu. Cuman teknisnya kayak gimana nanti kita kupas lebih dalam eh, di sesi bootcamp itu. Tapi intinya gitu teman-teman. Jadi harus ada proxy gitu, harus ada jembatan dulu sebelum masuk ke eh, OpenAI-nya gitu. Ya itu kayaknya yang bagian security juga ini sih mungkin yang membedakan antara vibe coders yang ngerti coding dan yang nggak ngerti gitu kan. Itu salah satu concern yang banyak disampaikan di komunitas ini ya online ya. Wah, pasti website itu vibe coding itu nggak safe, nggak aman, banyak apa namanya banyak celahnya gitu kan. Dan itu salah satu masalah terbesar dari website vibe coding saat ini ya. Kalau misalnya teman-teman cuma bikin simple landing page yang cuman kontak WhatsApp atau kontak email, I think it should be fine. Tapi kalau ketika teman-teman pakai data customer, terus ada API key dan lain-lain, nah itu sangat-sangat rawan ya. Nah makanya itu untuk mempelajari security-nya juga butuh waktu ya. Jadi agak-agak rumit juga. Nanti kita akan share di bootcamp-nya atau mungkin nanti Mas Pandu juga bisa share beberapa ini ya briefnya di grup setelah sesi ini. Karena emang untuk security is something that we need to implement dan butuh detail gitu. Jadi kita nggak bisa bahas secara briefnya. Tapi ya kurang lebih itu penting sih, teman-teman juga perlu aware dengan website yang kalian bikin. Jadi sebelum kalian publish, make sure it's secure. Kalau nggak salah ada ini juga yang buat cek security kan, security checker. Ya, ya, Nah ya itu meskipun cuman header ya, tapi penting lah buat ngecek security, ngecek keamanan website yang bisa dibikin. dicek juga tuh di situ sebelum kita
Apalagi kalau teman-teman mau jual ya, kayak misalnya Max Photo atau misalnya maxdpt.id, nah itu kan make sure secure sebelum kalian jual, kalau enggak ya nanti akan bermasalah malah. Ya. Oke, kita ada 5 menit lagi. Nanti by the way teman-teman yang pertanyaannya belum terbalas, kita bisa lanjut diskusi di grup ya. Jadi di grup webinar tadi itu nanti setelah sesi ini akan tetap ada. Kita akan sharing-sharing info tentang vibe coding, dan teman-teman juga bisa ini ya, bisa tanya-tanya langsung ke Mas Pandu atau mungkin ke teman-teman lain yang udah sering vibe coding juga di grup. Terus kalian boleh share karya kalian. Tadi ini ya, saya sarankan teman-teman untuk mulai mencoba, karena tadi ada 70 orang yang belum pernah mencoba bikin website pakai AI. Jadi silahkan teman-teman mulai mencoba vibe codingnya. Itu saya juga ada tutorial gratis yang bisa kalian cek. Nanti kalian bisa baca juga tuh di Notion gimana cara bikin website yang sangat ringkas dan simple gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi dan mungkin tertarik untuk bikin website yang bisa fully deployed dan ready to sell, bisa join sesi kami yang lain untuk membahas itu lebih detail. Oke, mungkin kita kasih one last question nih. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Cek dulu barangkali ada yang kelewat. Oh, tadi ada yang tanya nih, yang website yang dijual domain. Oh enggak, itu ini cuman ini ya, websitenya cuman mockupnya aja. Jadi yang saya jual masuk ke domainnya klien gitu. Jadi of course kalau itu bisnis kita harus encourage mereka buat bayar domain juga gitu ya, pakainya .com atau .id atau .co.id. Nah itu harus pakai itu biar terlihat lebih profesional. Ini karena mockup dan mau aku liatin sebagai contoh, ini deploy-nya di Vercel. Tapi ketika klien pakai, dia udah pakai domain mereka sendiri yang .id kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Terus, oh ini ada kayaknya, kalau misalnya belum ada yang tanya, kayaknya ada yang kelewat nih. Bagaimana caranya membuat satu prompt yang sama menghasilkan output web yang konsisten. Jadi teman-teman bisa bikin ini ya, tadi kan sempat ngomongin juga soal sistem prompt gitu. Jadi sebenarnya kenapa hasil dari eh, simpelnya ya, hasil dari Cloud sama sama dari ChatGPT bisa beda banget. Padahal dari satu prompt yang simple juga. Nanti teman-teman juga bisa ngerasain kalau cobain beberapa tools kayak Lovable, terus Bold, terus mungkin cobain Replit gitu, bakal beda banget gitu stylenya. Kayak em, sistem prompt yang dipakai di belakangnya juga pasti beda teman-teman. Em, jadi di situ yang akan bedain gitu. Kayak misalnya seringnya kalau menurut saya Bold itu tampilannya lebih canggih gitu. Bold tampilannya lebih variatif daripada Lovable, kecuali kita ngasih prompt yang spesifik ya. Tapi kalau kita pakai prompt yang biasa, somehow yang hasilnya Bold lebih oke gitu. Subjektif ini. Tapi dari situ kan kelihatan gitu. Jadi sebenarnya prompt yang ada di baliknya itu juga beda. Dan nanti kita juga bisa juga jadi di di masing-masing ini kayak dari Bold atau dari Lovable kita bisa minimal pertama kita juga bisa selalu konsistenin itu. Jadi ada katakanlah misalnya mau pakai cara manual ya, kita bisa selalu konsistenin katakanlah nih ada satu satu section di sini misalnya. Oh, stylingnya selalu pakai Tailwind CSS dengan font apa, dengan warna apa, dengan background yang kayak gimana. Nah, nanti kita harus selalu ada. Jadi di dalam setiap website yang kita bikin harus selalu ada satu blok ini misalnya. Ketika kita minta ChatGPT buat bikinin prompt juga itu harus selalu dimention. Pokoknya saya maunya fontnya ini, maunya eh, strukturnya kayak gini-gini. Ya udah nanti akan selalu apa namanya, harusnya sih akan selalu sama gitu. Atau bisa juga kita masukin ke sistem promnya. Jadi kalau kita nanti kalau teman-teman udah lebih dalam lagi itu nanti bisa kita juga masukin ke sistem promnya kayak misalnya di dalam entah di sini entah di yang di VS Code teman-teman misalnya pakai kursor atau pakai em, apa namanya software buat ngoding buat ngetik codingan itu bisa juga kita masukin sistem prompt yang custom gitu jadinya hasil yang di
hasil yang di-generate sama kode apapun yang di-generate sama AI nanti akan selalu sesuai sama ketentuan yang kita mau. Kayak misalnya, oh kita nggak pengen pakai, misalnya kalau kita cek di sini misalnya, ini misalnya, kayak simpelnya ya, oh saya nggak mau pakai bahasa Inggris gitu, Pak. Tolong dong pakai bahasa Indonesia aja fungsi-fungsinya gitu, selalu kayak gitu. Kayak itu bisa, kalau yang lebih apa namanya, kalau teman-teman mau lebih advance tuh bisa di define gitu loh. Jadi nanti kita bisa minta secara spesifik buat eh, bikinnya sesuai dengan rules yang kita mau gitu. Claude sama ChatGPT lebih worth it yang mana itu juga subjektif sih. Kayak dan juga ada peruntukannya sendiri-sendiri ya. Maksudnya bisa, kayak saya bisa bilang Claude mungkin lebih oke, tapi mungkin Mas Hani bilang ChatGPT lebih oke. Jadi kayak ya nggak ada nggak ada yang pasti. Cuman ya bener kalau untuk ngoding somehow saya lebih suka sama Claude. Hasil dari Claude itu lebih lebih presisi gitu. Jadi nggak banyak error lah. Simpelnya gitu. Oke. Oke, udah pertanyaan terakhir berarti tadi ya. Ya, Berarti untuk penutupan nih, Mas Hanif sama Mas Pandu, kita bakal foto terakhir. Um, terus dari Mas Hanif nih untuk terakhir, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih semuanya yang udah pada join Wednesday. Karena di Wednesday ini pasti selalu extend karena pertanyaannya banyak gitu kan. Nah, makanya kita bikinin grup juga biar teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung diskusi di grup ya. Jadi harapannya kita stay connected. Kalian juga bisa join grup AFV yang pada belum join. Silahkan bergabung. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar yang lainnya, bisa kalian pantengin juga sosial media kita. Setiap hari Rabu kita ada free webinar untuk kalian. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa langsung praktek juga yang tadi belajar ya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita mau foto bareng dulu. Teman-teman bisa on cam yang masih menyimak. Oke. Bisa tag ini fotonya. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang udah pada join. Ya, selamat malam dan semoga teman-teman bisa manfaatkan ilmunya dengan baik. Thank you all. oke, Bye. makasih. Bye. Bye. Makasih Om.